Alhamdulillah pada hari ini kita diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita sampai kepada Ramadan kali ini. Kita maknai Ramadan ini seperti Ramadan yang terakhir dari kita, usaha kita. Mudah-mudahan kita selesai Ramadan ini menjadi yang lebih baik. Alhamdulillah di tengah-tengah kita yang hadir saham sebelum Pak Kiai menyampaikan tausiah kepada kita, memberikan selamat menghadiri kepada kita, terlebih dahulu akan disampaikan sambutan dari Ketua KMI Jepang Medua yang sekaligus juga beliau akan memberikan sambutan dan memberikan penjelasan mengenai tujuan kita dari beliau disampaikan dipersilakan Pak Murid untuk memberikan sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian, pada kesempatan ini marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa menyambut bertemu dengan Ramadan 1435 Hijriah ini. Perlu kami sampaikan bahwa kegiatan Ramadan tahun ini diselenggarakan atas kerjasama KBRI Tokyo dan KMI dan juga didukung disponsori oleh para BUMN kita, baik itu BRI, BNI, PT Antam, PT Pertamina, dan juga BNI, dan juga disupport oleh organisasi Islam yang ada di Jepang seperti PKPU, Dompet Duafa, FDI Semarang, dan yang lain. Jadi tanpa dukungan semua umat Islam yang ada di Tokyo ini dan Jepang ini pada umumnya, acara ini tidak akan terlaksana. Adapun bentuk kegiatan tahun ini yaitu berupa tabligh akbar yang akan dilaksanakan setiap hari Minggu, dimulai pada pukul 4 sampai 7 dan mungkin juga diikuti dengan tahsin dan penataran dai. Kemudian yang kedua adalah buka puasa bersama yang bisa sampai ketika Minggu, salat tarawih dan kajian setelah salat maghrib. Kemudian yang ketiga adalah pesantren Umiat Sekolah Publik Indonesia Tokyo. Kemudian juga untuk setelah salat zuhur yang akan dilaksanakan di musola KBRI Tokyo. Kemudian itikaf, pelaksanaan salat Idul Fitri, bazar pada malam takbiran, kegiatan ceria dan pengumpulan zakat infak dan sedekah. Adapun tema Ramadan kita tahun ini adalah meningkatkan ukhuwah Islamiyah dan kesejahteraan umat. Kita berharap bahwa umat Islam saat ini dan ke depan lebih bersatu. Dan kemudian juga harapan kedua, umat Islam yang tahu di mana-mana adalah miskin, maka kita harapkan dan mudah-mudahan dalam memberikan ceramah ini Pak Ustaz bisa meningkatkan lebih ke depan bahwa bagaimana umat ini bisa lebih sejahtera. Itulah tema Ramadan kita 1435 Hijriah ini. Kemudian juga kami ucapkan kepada semua umat Islam dan sponsor dan teman-teman panitia Ramadan dan seluruh pengurus KMI tahun 2014-2015 yang telah bersusah payah melaksanakan acara ini
supaya bisa terlaksana dengan baik. Dan sebelumnya kami juga mohon maaf spanduknya belum jadi. Jadi mudah-mudahan dari mohon maaf para sponsor dan teman-teman semua mendukung menjadi, tapi mudah-mudahan kalau bisa kita terjadi. Dan mudah-mudahan Ustadz yang akan memberikan ceramah maupun pencerahan kepada kita pada tahun ini berjumlah 6 orang. Itu baik yang diadakan oleh KMI, Dompet Du'afa maupun PKPU. Jadi para ustadz ini akan berkeliling di Seatre Jepang ini sampai ke Hokkaido juga. Jadi mudah-mudahan dalam tahun ini keimanan kita lebih meningkat lagi dan amal ibadah kita lebih lipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, untuk tidak memperpanjang waktu, saya ucapkan selamat marhaban ya Ramadan. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita dapat menjalankan seluruh kegiatan Ramadan ini dengan baik dan betul-betul dimuliakan kepada Allah. Bagi teman-teman yang telah melaksanakan puasa saat ini, itu adalah semuanya, bukan karena perbedaan, itu adalah rahmat. Jadi maka kita sama-sama saling menghargai keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Semuanya itu ada dalilnya, jadi tidak ada usah kita menyalahkan satu sama lain, karena perbedaan itu adalah rahmat. Sebelum kita sampaikan waktu kepada Ustadz, perlu kami bacakan kurikulum vitae dari Ustadz yang saat ini telah ada di hadapan kita, yaitu Ustadz Kiai Haji Ustadz Hasan Abdullah Sahal. Beliau adalah pimpinan Pondok Pesantren Gontor. Riwayat pendidikan beliau adalah Pondok Pesantren Gontor, kemudian dilanjutkan dengan Jamiah Islam Madinah Universitas Al Azhar Kairo. Riwayat karir sampai saat ini adalah sebagai pimpinan Pondok Pesantren Gontor. Memiliki 3 orang putra dan 3 orang putri. Jadi kebetulan bersama kita saat ini ada Ibu Ustadz yang ada di belakang ibu sekalian. Kemudian putra beliau ada di depan kita juga sekarang. Jadi putra beliau adalah Haikal Yanuar Saibadillah yang ada bersama kita sekarang. Rogibah Jadwal Paradisi, Dorifah Biswa Elfida, Jihad Elbani Kutubi, Malang Ahmida Falawati, Nahila Hunafa El-Qudsi, dan Arvin Hamas Kosiatlah. Demikianlah singkat tentang CV Pak Ustadz, dan waktu kami persilakan kepada Ustadz menyampaikan ceramah dan kajian ini bercerah kepada kita. Mungkin apakah 20 dan 20 menit Ustadz akan dilanjutkan dengan tanya jawab. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa nasta'dihi as-siratal mustaqim. صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما غير المغضوب عليهم من اليهود والصهيونيين الملحدين ولا الضالين من المشركين والنصرانيين والمشركين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja kita ucap basa-basi banyak membuat rumah bahwasanya kegiatan Ramadan di mana saja digalakkan dan alhamdulillah semakin laris di tempat-tempat dan di medan-medan bahkan di instansi. Seharusnya kalau menurut strategi yang lahiriah, pengajian dan kegiatan Ramadan itu seharusnya sudah sepi. Karena apa? Karena suasana di dunia ini suasana yang semakin menjauhkan dari keislaman, menjauhkan dari syariat, menjauhkan dari keromadanan dan sebagainya, menjauhkan dari rukun-rukun Islam. Tapi alhamdulillah dengan segala yang dihadapi dari warna-warni dunia ini, Islam dengan segala gerakannya, umat Islam dengan segala kegiatannya tidak luntur dan tidak pukul. Ini bisa dibuktikan bahwasanya di Amerika yang mereka menyerang sana sini dan sebagainya tentang Islam dan keislaman, laris di sana itu orang masuk Islam. Di Eropa juga demikian. Waktu saya di Eropa, subhanallah, mensyahadatkan seorang yang mula-mula beragama Katolik. Terus tahun berapa itu saya ke Amerika, kebetulan ada orang dari Jamaika itu juga masuk Islam. Kita syahadatkan kabarnya tiap hari itu ada umat non-muslim yang masuk Islam. Jadi laris. Dan kebetulan kalau Ramadan mereka juga mengadakan acara-acara semacam ini. Subhanallah, keberadaan Islam dan umat Islam tidak bisa dipungkiri, tidak bisa dianggap tidak ada. Seperti ini saya kira di keberadaan lain ada yang tertarik juga ingin mengadakan juga, tetapi masih belum terlaksana. Saya tidak tahu karena di Tokyo atau Jepang ini ada acara kegiatan Ramadan ini sejak tahun berapa belum paham. Tapi yang jelas tahun 2000 itu saya belajar galak. Karena waktu itu saya berhubungan dengan Ustaz yang ada di sini. Di Tokyo ada gerakan Ramadan, ada enggak? Akhirnya itu barangkali kalau saya bisa masuk ke sana, bisa. Kapan kok bisa? Itu belajar. Itu mulailah sampai sampai sekarang. Jadi alhamdulillah dengan adanya Ramadan ini kita ada ukhuwah Islamiyah, ada kebersamaan, ada pemantapan hati bahwasanya kita ini benar dan orang yang benar itu bertambah banyak. Karena sekarang lama-lama benar itu tidak tambah banyak. Karena saking banyaknya yang tidak benar, seakan-akan yang tidak benar itu yang benar, yang tidak benar itu menjadi benar dan yang benar menjadi tidak benar. Subhanallah, subhanallah. Ini khairul masalahnya. Kita bersyukur. Saya kira anak SD di Tokyo atau putra bapak yang masih SD
Kalau ditanya rukun Islam apa Pak kira-kira? Apa ya Pak? Bapak-bapak, ibu-ibu saya mau tanya. Andai kata bapak-bapak, ibu-ibu ini putranya atau putrinya yang SD, kalau sebelum SD tidak apa-apa. Yang SD ditanya rukun Islam itu berapa, tahu semuanya? Tahu kan? Alhamdulillah, apalagi SMP, apalagi bapak-bapak, apalagi ibu-ibu. Coba ya, nah makanya kita syukuri. Saya ingin membahas tentang arti rukun. Rukun itu tiang, atau bahasa internal, bahasa Indonesia-nya pilar-pilar, tapi bukan pilar-pilar kebangsaan. Karena di sini umat Islam itu paling konsekuen melaksanakan pilar-pilar kebangsaan. Di samping punya pilar-pilar kehidupan yang namanya rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan. Ada rukun satu lagi namanya rukun kebangsaan. Undang-Undang 45 Pancasila Bhinneka Tunggal Ika NKRI. Jadi kalau ditanya umat Islam itu membela 4 pilar kebangsaan atau tidak, dari dulu umat Islam mempunyai pilar-pilar banyak sekali, bukan hanya pilar-pilar kebangsaan. Dan paling depan, paling kuat menegakkan pilar-pilar kebangsaan di samping menegakkan apa? Pilar-pilar Islam. Saya kira hafal semuanya. Syahadat, sholat 5 waktu, siang Ramadan, haji dan zakat semuanya 5. Kita memfokuskan kepada puasa Ramadan. Rukun itu artinya tiang. Tiang itu 5. Kalau 5 itu lemah salah satu, pasti akan menjadi tidak kuat bangunan itu. Dan rukun itu bukan di mana-mana, di dalam diri kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, rukun Islam itu ada atau tidak di dalam diri bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara. Kalau tidak, inilah kesempatan Ramadan ini menegakkan tiang-tiang Islam ini, sehingga Islam kita itu menjadi tegak. Mengapa saya katakan gitu? Karena bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak semuanya sudah iman. Orang tidak akan bisa melaksanakan puasa dengan baik kecuali dengan iman. Kutiba alaikumusiyam itu didahului dengan ya ayyuhalladzina amanu. Sehingga tidak mudah orang memahami puasa. Tidak sempurna orang bisa melaksanakan puasa kalau tidak mempunyai sifat dasar yang pertama yang namanya amanu. Jadi kalau ada di dalam Al-Quran amanu, diawali dengan amanu itu menunjukkan derajat, meningkatkan derajat. Bapak-bapak ini derajatnya lebih tinggi daripada yang tidak amanu. Sebab ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah amanu. Ya ayyuhalladzina amanu qulu ini amanu berarti antum ini bapak-bapak itu sudah punya makna yang lebih tinggi. Umpamanya ada ini prajurit di atasnya di atas. Kalau pekerjaan ini dikerjakan, coba kamu kerjakan. Kolonel, kerjakan ini. Kenapa disuruh pada prajurit? Kok tidak pada prajurit atau bawahannya? Kok yang disuruh kok kamu siapa? Kolonel. Karena apa? Itu penghargaan bagi dia sebagai orang yang sudah mempunyai makom kolonel. Coba ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah pernah menjadi guru atau bapak-bapak guru supaya berkumpul sini, yang belum guru tidak, ini kan penghargaan.
Islam berpuasalah karena kamu mengerti puasa. Sebab yang gak iman sulit untuk memahami makna puasa. Artinya apa? Di sini ada spesialisasi spesial atau orang-orang yang layak untuk disuruh diperintah berpuasa. Diangkat karena puasa ini pekerjaan yang tinggi yang hanya bisa dilakukan oleh orang yang berpangkat amanah. Seperti tadi pekerjaan yang diperintahkan pada kolonel ke atas atau guru ke atas karena derajatnya makamnya tersendiri. Maka yang akan menegakkan ini hanya amanah kita ini. Kalau kita tegakkan puasa ini karena kita amanah. Usikum wa ilayya bittaqwallah. Saya katakan ini karena apa? Semua rukun Islam yang lima ini bukan hanya lahiriah, bukan hanya lahiriah, tapi batiniah dan lahiriah. Syahadat batiniah lahiriah, lahir batin. Tidak boleh asyhadu an la ilaha illallah tetapi dia tidak percaya kepada Allah. Betul? Tidak boleh. Sholat tidak boleh itu kalau tidak dikerjakan dengan baik lahir batin. Orang sholat lahiriah saja diterima atau dari Allah. Orang sholat batin saja tidak bisa. Zakat, puasa, haji lahir batin. Artinya puasanya benar-benar karena Allah dan meninggalkan apa yang dilarang di waktu berpuasa. Ibarat orang yang lahir dan batin harus lengkapnya. Ini ilustrasi. Bapak kalau menyetor mobil, apa namanya itu taksi ya, tadi naik taksi. Kalau pakai batin saja, ayo kita berikan apa namanya taksi nomor atau KBRI, ayo nggak usah berapa dibatin saja. Kamu berdiri di pinggir jalan, tangannya kedepankan, ya tidak. Kalau perlu ngomong, kalau taksi kan gitu ya. Kalau dibatin saja, taksi lewat, kamu tenang saja, saya batin. Saya manggil taksi tanpa suara, tanpa tangan, tanpa isyarat. Berhenti apa tidak? Tidak. Karena apa? Saya batin. Kebalikannya, antum atau kita tidak ingin nyetop taksi, niatnya tidak ada. Nah, tidak niat untuk memberikan taksi. Ada taksi lewat, kamu nak memanggil begini. Taksi sekarang berhenti apa tidak? Berhenti. Loh, ayo naik. Saya hanya lahiriah, batinnya tidak menyetop kamu. Kamu ada langsung dipisui pada yang saya bukan batin saja. Taksi tidak berhenti, kedua taksi berhenti, miso. Karena apa? Mengejek. Ya benar. Sholat begitu. Puasa, sholat, batinnya saja. Tidak rukuk, tidak sujud. Kamu sholat, iya gimana saya batin? Saya tidak. Ya kamu sholat berdiri, rukuk, sujud. Niat atau tidak? Tidak. Itu namanya senam. Itu senam masal. Betul? Nah, itu olahraga. Tidak sampai ke anak-anak lain. Kamu puasa, baginya saja. Tapi makan minum, puasa saya itu baginya, bukan lagi enggak. Meskipun makan, tapi saya puasa. Itu orang itu. Ada lagi orang tidak makan, tidak minum, tidak begini dan sebagainya. Tapi dia tidak niat. Niatnya bukan karena Allah. Puasa
diet, ya puasa apa namanya meninggalkan larangan-larangan, pantangan-pantangan dokter ngakunya puasa. Kenapa gak puasa? Ada orang puasa karena Allah, ada yang berpuasa karena mengumpulkan, ada orang berpuasa karena irit makanan supaya hutangnya tidak bertambah. Nah, itu namanya puasa apaan? Itu namanya karena lahiriahnya puasa, batiniahnya tidak puasa. Nah, kalau begini puasanya tidak akan tegak. Islam kita tidak tegak karena baktiannya tidak tegak. Jadi saya ingin menyampaikan tentang yang saya katakan tentang rukun. Artinya apa? Rukun artinya apa? Pilar atau tiang-tiang itu. Nah, sekarang dengan adanya puasa ini, ada ukhuwah Islamiyah yang kaya merasakan betapa orang miskin, yang miskin bisa ikut menikmati ini karena ada sedekah, ada kebersamaan, ada ini subhanallah, subhanallah. Yang paling kita untuk Islam itu satu ayat. Satu ayat yang paling dibenci orang yang Islam apa? Innamal mu'minuna ikhwah. Tapi sudah lanjut ayat ini termasuk dalam Al-Quran. Innamal mu'minuna ini sudah lanjut termasuk dalam Al-Quran dan sampai hari kiamat itu tidak terhapus. Jengkel mereka itu. Innamal mu'minuna ikhwah. Tapi yang menjengkelkan lagi umat Islam tidak mau mengamalkan innamal mu'minuna ikhwah. Puasa saja harinya tidak sama, Idul Fitri harinya tidak sama, itu bicara begini begitu ribut saja. Apa ini udah namanya politik, ngumpul mesti menggelitik, payah. Nah, sehingga innamal mu'minuna ikhwah yang sudah termasuk dalam Al-Quran dan dibenci orang yang tidak beriman, saya di tengah-tengah umat Islam juga kurang tegak. Padahal termasuk 5 tiang-tiang agama, syahadat, sholat, puasa, hajat, dan haji. Ini tiang-tiang agama yang bisa menegakkan ukhuwah Islamiyah. Maka tiang-tiang inilah yang membuat hidup ini indah, membuat Islam itu menjadi indah. Maka mari kita sama-sama lihat bersama. Mudah-mudahan dengan puasa yang akan kita lakukan, kalau saya berpuasa karena saya hari ini sudah berpuasa tanpa sahur tidak apa-apa. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan puasa yang kita laksanakan ini dan tarawih yang kita lakukan pada malam hari menambah tegaknya rukun Islam kita, tegaknya tiang-tiang Islam itu di dalam diri kita. Mudah-mudahan dengan adanya ini semuanya kita bertambah lagi kekuatan kita, terutama di Jepang. Di Jepang ini heterogen, saya tahu. Jepang tidak punya agama ini itu agama kafir. Iya, saya tahu. Agamanya apa itu? Agama itu orang kata-kata ahli hikmah saja itu. Itu ada dia punya agama Shinto, ya kan, agama Shinto yang sembah siapa Allah. Ya apa tidak? Kita punya Tuhan, kita punya Allah, kita punya syariat. Nah, tapi di Jepang ini ada Buddha, ada kan Buddha di sini. Kristen juga ada. Alhamdulillah Islam insya Allah kuat. Saya benar-benar subhanallah dengan kekuatan yang ada di dalam negara itu, negara mana Jepang ini kalau mengedami kita semuanya, mengedami kesungguhannya, kedisiplinannya, masya Allah, itulah orang Jepang. Tahun 45 itu digoncangkan oleh bom Hiroshima dan Nagasaki. Masya Allah, tahu-tahu loncat melebihi Indonesia. Indonesia masih pelan-pelan.
Indonesia sekarang itu senang bersedekah. Jadi yang masuk surga paling banyak masuk surga itu mungkin umat Islam. Karena apa? Orang Indonesia sedekahnya paling banyak itu orang Indonesia. Emas disedekahkan, minyak disedekahkan, sampai ikan-ikan laut yang di lautan disedekahkan. Pokoknya mana Eropa tidak punya kayu kan? Ya kan di Indonesia sedekah kan kayunya. Sedekah paling banyak masuk surga Indonesia gitu. Sampai jadi kere semua itu. Itu sedekahnya itu banyak sekali. Belum lagi kan berbuat bersedekah PKB juga disedekahkan. Allah sedekahnya itu kira-kira surganya tinggi kira-kira. Ya tidak? Betul? Betul? Salah. Barang salah perlu dibetulkan itu. Ya ini saja sementara yang begini. Kurang paham. Nah, katanya kan ada pertanyaan jawab itu dulu ya. Soalnya saya khawatir saya berbicara dengan ilmiah ini biar yang ilmiah pada umat balik dalam rumahnya. Beginilah orang tua kalau ngomong nyelonongnya itu banyak, melantungnya itu lebih banyak. Tidak ilmiah, tapi yang mudah-mudah yang pondok-pondok sarjana itu silakan mungkin ada sesuatu yang perlu saya jelaskan, yang perlu dijawab, mungkin ada pertanyaan menurut saya. Sekian selamat. Jazakallah khairan katsiran. Alhamdulillah. Kiai telah memaparkan salam baik kepada kita dari Bapak tadi. Barangkali ada yang bertanya, tapi karena sekarang sudah jam 10 lebih dan kita juga harus dipersilakan 3 penanya, tapi jangan 3 A, B, C. Jadi 1 aja ya. Barangkali dari Bapak dulu, barangkali sebelah sana, Bapak Lutfi atau sebelah sini. Silakan. Ada barangkali ada yang menyampaikan. Ibu-ibu, biasanya ibu-ibu. Oh, ibu-ibu. Daripada ngomong di belakang, ngomong di depan. Tolong disebutkan namanya barangkali belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, nama saya Rina Hidayat. Berisi pertanyaan saya, Bapak, adakah ilmu-ilmu atau pengetahuan khusus sebagai bekal kita menghadapi Ramadan ini supaya kita lebih sahur, lebih khusyuk menjalani Ramadan kita yang kita lakukan ini, supaya amalan-amalan kita bisa bertambah baik dari tahun sebelumnya. Mohon pencerahan kembali. Terima kasih. Ini pertanyaan ini umum sekali. Pertanyaannya tinggi sekali sampai susah untuk kita. Begini, potensi yang ada di dalam kita semuanya, mari kita hidupkan, kita fungsikan. Jadi kita melihat puasa, melihat Ramadan ini dalam arti
yang sesempurna-sempurnanya, memaknainya dengan hati, dengan pikiran, otak, dengan fisik secara konsekuensi. Jadi bukan hanya hati saja, bukan hanya otak saja, bukan hanya fisik saja. Contoh, gimana ya supaya saya jadi orang puasa yang baik? Dia membersihkan diri dari ghibah, ngerumpi, menjelekkan dalam jelek-jelekan orang dan sebagainya. Suudon, buruk sangka kepada orang lain dan sebagainya, kita bersihkan. Pikiran juga, gak usah punya pikiran yang neko-neko. Ini dunia ini enteng, yang begitu sulit itu manusia nafsunya. Allah telah membagi kita sesuai dengan kemauannya, sesuai dengan takdirnya. Jadi yang membuat kita indah itu kita sendiri. Ya Bu ya, apa ya? Jadi hati kita dengan baik, tidak usah diisi dengan kebuntuan dengan orang lain, tidak usah diisi dengan curiga pada orang lain, tidak usah diisi dengan iri dengki pada orang lain, tidak usah diisi dengan macam-macam terhadap apa saja, apalagi pada Allah. Kita ini banyak suudzon kepada Allah. Gimana suudzonnya? Ya Allah, saya ini sepertinya kok gak mungkin bersaudara. Itu suudzon. Suudzon kepada siapa? Kepada siapa? Kepada Allah. Bersihkan. Allah tetap akan memberi kesempatan kepada kita. Allah sayang kepada kita. Kalau kamu tidak berdosa, kalau manusia ini tidak berdosa semuanya, mereka kamu akan dihormati. Terus Allah akan menunjukkan manusia-manusia baru untuk berdosa dan beristighfar. Saya kira dalam dengarkan ya drama-drama itu ya. Kalau kamu semuanya tidak berdosa, Allah akan menciptakan manusia-manusia baru, generasi baru yang akan berdosa dan setelahnya mereka istighfar. Karena Allah senang kalau ada orang minta ampun. Yang capek, orang yang sudah baik capek, akhirnya malah nggak mau istighfar, merasa dia sudah cukup terbaik. Ya, dan jadi kita jangan suudzon ke atas. Allah yang saya bukan keturunan orang baik, saya menunjukkan ya biasa. Bapak saya juga, kakek saya juga. Kalau saya bilang ya biasa saja. Itu suudzon kepada Allah. Tidak boleh. Bersihkan ini hati. Pikiran juga begitu. Otak juga begitu. Jangan berpikir yang neko-neko di luar daripada apa yang kita bayangkan untuk amal soleh, untuk ibadah kepada Allah. Di fisik bukan demikian, makan, minum, berpakaian, bergaya apa adanya, tidak usah neko-neko. Ini untuk ibu-ibu khususnya. Biasanya itu yang namanya baju itu bukan ganti mode ikut sana, mode ikut sini. Kalau yang minggu ini mode baru lagi untuk apa? Jadi puasa fisiknya lemah. Kenapa? Dia diterbawa oleh mode-mode pakaian, padahal itu fisik untuk ibadah. Kita ini ditanya di waktu cantik kita apa dikerjakan? Waktunya peon, baru-baru besar. Waktu fisiknya masih baik, laki-laki waktu masih tampan, masih gagah, tidak beribadah, tidak bertaat, malah dirusak. Begitu rusak menyesal, mengatakan memang dasar saya bukan orang baik, bukan keturunan orang baik. Ini buru-buru suudzon kepada Allah sudah merusak fisiknya, narkoba, ya apa tidak, minum-minuman dan sebagainya, bebas-bebasan dan sebagainya, merusak.
Apa yang kamu kerjakan, apa yang kita kerjakan, apa yang dikerjakan oleh visi kita merusak, itulah yang membuat kita lupa kepada Allah. Untuk apa hidungmu, untuk apa pipimu, untuk apa gagahmu, untuk apa matamu, hidung, telingamu dan sebagainya. Itu yang menjadi ukuran. Apalagi kalau umurnya sudah panjang. Umur saya ini 67 lebih 3 minggu. Dan aku dari yang ada di kita paling tua. Mungkin ada yang kata saya dan lebih dari 5 ini yang ada di belakang. Daya. Jangan nyesal, jangan seudon, jangan nyesal, jangan seudon. Apa sebab? Orang itu ada bagiannya sendiri-sendiri sampai ajar ada pembagiannya sendiri. Yang gemuk ada umurnya, yang sedang ada umurnya, yang kurus ada umurnya. Ada yang gemuk atau besok pagi mati. Ada yang sehat hari ini atau besok pagi mati. Betul? Apalagi yang remeh nggak sembuh. Malah kadang-kadang remeh tambah awet ya. Karena apa? Penyakit kasihan untuk memakan. Akhirnya malaikat toleransi biar hidup kurus-kurus biar saya begitu. Dan sebagainya. Jangan sudah fisik kita untuk Allah. Kita gemuk, kurus atau sedang, ganteng atau jelek atau agak yang begitu. Jangan jelek kan baik-baik kan tidak. Lillah hanya untuk Allah. Pesek atau berat pesek kalau itu bisa nempel. Mancung kalau belah mancung, tapi kalau itu jadi nyambung. Sama-sama dari enaknya. Apalagi yang pendek enak, tinggi enak. Allah yang tahu. Itu yang penting adalah barokah hukumnya. Waktu orang pendek, orang umur yang pendek, barokahnya. Waktu umur panjang juga barokahnya. Umur tua juga barokahnya. Ilmu juga barokahnya, fisik cantik juga barokahnya, fisik jelek juga barokahnya. Yang jelek-jelek biasanya anaknya banyak, yang cantik-cantik anaknya banyak. Karena apa? Orang-orang kalau yang jelek-jelek biasanya anaknya banyak, tancap terus, yang penting anaknya banyak, akhirnya nggak mikir-mikir macam terus cantik lamaan. Itu kira-kira. Tidak orang pikir, yang penting semuanya itu karena Allah. Karena untuk jawab untuk Allah. Jadi dengan puasa ini bagaimana? Kita jangan kecil hati, jangan sombong dengan visi kita, dengan hati kita, dengan usaha kita. Kita bisa berbuat baik, ya Pak ya. Ya, jangan tidur, jangan merasa tapi saya nanti sendiri. Ya sekarang coba 5 hari lagi. Kalau tidak 3 hari nggak mandi, udah orang lain. Kalau tidak, dan itu hanya Allah, La haula wala quwwata illa billah. Yang penting bukan itu, yang penting bagaimana mengelola hidup ini. La tazulu abdin hatta yus'ala an arba. Anda sadihi bima blagha bima abna. Awana anni mada amil lebih wa an mali mada min aina kasabau wa mada amil lebih. Orang itu akan ditanya, Mbak, Bu, orang itu ditanya bapak-bapak juga, ditanya umurmu untuk apa, fisikmu untuk apa, ilmumu untuk apa, hartamu dari mana dan untuk apa, ditanya semua. Mbak ya yang bertanya tadi ya. Ditanya semua, hidupmu untuk apa, kakimu untuk apa, anumu untuk apa, itu semuanya ditanya. Enggak kan ditanya, bedakmu untuk apa? Kira-kira bedak itu untuk maksiat atau amal soleh? Mbak, ibu-ibu, bedak itu untuk amal soleh atau untuk maksiat? Yang salah bedaknya atau orangnya? Bedak itu untuk amal soleh ya Bu ya, jangan untuk berdosa.
Ini saja mudah-mudahan bisa diperbanyak diri ya, bisa diperbanyak diri jawabannya. Silakan. Alhamdulillahirobbilalamin, karena rupanya waktu juga telah menunjukkan dan kita hemat fisik untuk energi ini juga barangkali untuk menyiapkan makanan barangkali disiapkan, barangkali dicukupkan sini aja Mas. Ya. Ada beberapa pengumuman untuk besok, yaitu Tabligh Akbar akan dimulai pukul 4.